Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini kita akan ngebahas tentang 8 human basic instinct. Sebelumnya lu udah belajar tentang neuroscience dan lu tahu bahwa kita harus menyasar ke dalam otak mamalia dari audiens kita biar menampilkan sebuah emosi sehingga dia melakukan engagement. Atau kalau kita mau melakukan penjualan, kita harus menyasar otak lizardnya mereka, reptil, biar mereka merasa harus bertahan hidup dan membeli produk lo. Ya memang itu cara bekerjanya otak manusia. Nah selanjutnya adalah pertanyaannya, gimana caranya lu biar bisa membuat konten yang mengaktifkan si otak mamalia atau otak lizard tersebut. Caranya adalah dengan lu memahami tentang 8 human basic instinct yang akan lu gunakan untuk nantinya si 8 human basic instinct ini menyusun kata, mempengaruhi warna, dan lain-lainnya. So, gimana maksudnya 8 human basic instinct dan apa aja 8 human basic instinct tersebut? Langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Oke. Kita masuk ke dalam 8 human basic instinct. Learn how to control people's mind with content. Jadi di modul sebelumnya tentang apa tadi tuh? Neuroscience, lu udah diajarkan gimana caranya kita bisa punya konten yang menarik ya. Atau jualan. Jadi kalau konten mau engagementnya bagus, viral, atau kontennya mau convert ke penjualan, jadi lu bikin konten ada penjualan, lu harus merubah yang tadinya otak manusianya lagi mode otak human, pindah ke otak mammals, dan kalau misalnya mau buru-buru jualan, pindah ke otak lizard. Oke? Pindah ke otak lizard. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar gimana cara pindahin si otak manusianya itu ke otak mamalia. Oke, dengan cara kita pahamin yang namanya 8 human basic instinct. Sekarang gue mau kasih lihat dulu. Di antara 8 ini, ya. Di antara 8 ini, ya, thumbnail, kira-kira mana thumbnail yang mau lo klik? Mana thumbnail yang mau lu klik? Kemungkinan besar yang lu klik adalah ini, My 100 Million Daily Routine, atau The Only Pathways to Make Billions as a Service Base, atau bongkar cara Anthony Sudarsono nih, anak usia 25 bisa beli 11 properti dalam bla 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 bla. Kayak gini kemungkinannya. Kalau lu lagi pengen belajar. Oke. Nah, di 8 human basic instinct ini sangat berpengaruh ke konten motivasi, konten jualan, sama ke konten edukasi. Kalau konten entertain pada dasarnya dia sudah menyasarnya otak mammals, jadi nggak terlalu perlu banyak trik. Yang penting bikin kontennya tuh storytellingnya bagus aja. Oke, bagus aja itu intinya. Oke. Nah, bagus aja itu maksudnya gini. Jadi yang penting dari konten lo itu bisa ngikutin prinsip storytelling yang bisa bikin orang tuh stop gitu ya. Jadi ini nggak melulu berlaku untuk konten entertain, tapi lebih banyak ke motivation, education, sama ke konten jualan ya. Kalau seandainya lu nemu konten entertain bisa dihubungin ke sini, nggak ada masalah. Oke. Nah, kalau lu ngeklik salah satunya, artinya lu masuk ke dalam audience centric dari kreatornya ini. Jadi kreator ini menargetkan orang yang dengan kategorinya kayak lu. Dan lu bisa ngeklik karena ada gabungan unsur-unsur yang ada di thumbnailnya ini. Oke? Contoh, unsur ini ada teks, gambar, background, sama judul. Sama ini juga. Oke? Nah contohnya, kalau misalnya lu memilih kayak lulusan SMP usia 25 punya ratusan kamar kos, passive income ratusan juta. Lu akan lu penasarannya sama punya ratusan juta, umur 25, kamar kos dan passive income karena teksnya. Terus habis itu lu ngeliat ada si Christina Lee, terus mungkin lu udah pernah dengar namanya Anthony Sudarsono dan lu bisa lihat judulnya lebih banyak lagi, akhirnya lu klik kayak gitu ya. Nah ini yang gue bilang, lu harus pelajarin 8 human basic instinct biar lu bisa dapetin attention orang di 8 detik pertama sehingga dia klik kalau di YouTube atau dia stop scrolling kalau di TikTok sama di Instagram. Nah caranya kan adalah memindahkan orang yang otaknya dari otak manusia ke otak mamalia. Ya kan caranya gitu kan. Nah, konkretnya gimana Bang caranya? Lebih detailnya biar bisa mindahin. Caranya adalah lu dengan paham 8 human basic instinct. Nah, ini juga contoh lagi.
Ya kan? Mayoritas orang yang pengen kaya biasanya millionaire's habits, bangun passive income tanpa modal dan lain-lainnya. Nah, dengan memahami 8 human basic instinct, lu tuh bisa membuat orang-orang yang lagi ada di posisi topik health ini tertarik untuk masuk ke dalam konten lo. Berdasarkan dari 8 detik visual yang lu tampilkan ke audiens lo. Oke? Nah, caranya adalah untuk membuat mereka masuk ke dalam konten lu atau stop scrolling, lu gabungkan dari image, gambar, warna, teks, sama layout. Oke? Image itu harus merepresentasikan apa yang lu mau ceritain di dalam konten lo. Ya kan? Lebih bagus adalah konten yang memberikan image, thumbnailnya image, atau di detik awal ya, kita bilang hook awalnya image, ya, yang bisa menceritakan tentang seluruh kontennya tanpa perlu teks sedikit pun. Itu thumbnail yang paling menarik. Kenapa? Karena thumbnail bioskop rata-rata kayak gitu. Oke? Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa. That's why lu masuknya ke kasih warna dan teks di sini. Warna dan teks. Warna dan teks ini adalah kadang ada thumbnail atau hook di awal, ya, di 8 detik pertama, itu nggak bisa dijelasin dengan image doang, lu gabungin teks sama warna. Kan? Contoh kalau misalnya cuma gini doang kan kayak kurang nih, si yang gambar orang ini. Ya kan? Tapi kalau ditambahin millionaire habits, dia akan kelihatan banget, oh ini tentang millionaire habits, dia lagi nge-gym, lagi bisnis, atau lagi baca report keuangan dan lain-lain. Oh, ini tentang millionaire habits. Dan warna ngaruh banget sama teks karena biar bikin kontras antara backgroundnya sama si teksnya. Biar orang tuh langsung ngeliat pertama kali millionaire habits-nya. Baru kemudian layout itu adalah penempatannya. Oke? Penempatan-penempatannya bikin seperti apa dan lain-lain. Kayak gini nih, Mary Riana dan lain-lain kayak gitu. Ya kan? Nah, gabungin antara image, warna, teks sama layout, dan kalau lu pakainya TikTok atau Instagram yang dia nggak pakai thumbnail kayak gini, bisa masukin juga audio. Ya, ini gue kasih contohnya YouTube karena paling gampang ya, karena diklik. Cuman kalau misalnya di Instagram sama TikTok, lu bisa pakainya audio. Oke? Nah, orang banyak salah kalau kita mau ngehook ya, mau dapetin 8 attention span orang pertama, harus pakai headline. Ya, harus pakai headline terus-terusan. Kayak 3 cara bangun passive income, millionaire habit. Terus kayak gini nih, 100 daily routine, dan lain-lain. Gak melulu harus kayak gitu kok. Gak melulu. Contohnya kayak gue, not always headline. Di sini ada jualan karya di Instagram. Ini headline kan sebenarnya ngawang ya. Gak kayak cara ini, cara itu, cara ini, cara itu. Tapi di sini gue kasih gambar, mau nyaris gambar burung. Padahal gambar ini ya, gambar kupu-kupu gue bikinnya. Jadi disambung ini ke sini, jadinya kupu-kupu bukan jadi burung laki-laki gitu ya. Nah ini bisa jadi hook. Oke. Nah kalau lu play nih, awal-awal gue nge-hook tuh gambar ini dulu, gambar burung. Jadi bikin orang tuh kayak, apa ini? Dia mau gambar burung laki-laki. Wah parah banget mau gambar burung laki-laki di Instagram. Tapi ternyata kita ngomonginnya jualan karya gitu. Nah, masih nyambung karena kan gue ngegambar. Masuknya karya juga. Nah ini juga ada 29,5K. Padahal depannya tuh muka gue doang gitu. Muka gue doang. Jadi gak melulu harus ada headline-nya. Dan gak melulu harus bikin thumbnail kayak gini ya. Tergantung dari lu itu lagi di platform mana. Kalau di YouTube ya ini pasti harus bikin thumbnail karena setelah bikin thumbnail lu harus ngeklik. Oke? Kalau misalnya di Reels atau di TikTok, ya lu berarti manfaatin 8 detik video pertama. 8 detik video pertama harus gabungin antara image, warna, teks, layout, dan voice untuk bikin orang stop ngeliatin konten lo. Oke, contohnya kayak ini dia cara lu kaya di usia muda. Nah itu kan audio kan. Terus tambahin teksnya dikit. Terus habis itu tambahin videonya dikit. Misalnya kayak lu lagi pegang dolar banyak kayak gitu. Kayak gini atau lagi kayak gini. Gitu. Itu mainnya kayak gitu ya. Oke, jadi gabungin untuk bikinin hook adalah image, warna, teks, dan layout. Nah nanti di sini kalau image gue nggak bisa ngajarin. Memilih image itu ya lu harus cari dan latihan image apa yang melambangkan atau merepresentasikan isi dari videonya dan membuat orang tertarik.
Nah, warna dan teks, warna gue nggak bisa ngajarin, sama layout gue nggak bisa ngajarin. Nanti ada rekomendasinya di kelas klinik Canva-nya si Syam, karena gue nggak ngerti desain, ya. Tapi gue bisa ngajarin teks apa yang bisa lu buat, atau headline apa, hook apa, kata-kata apa yang bisa lu ucap kalau lu mau bikin orang tuh attention sama lu di 8 detik pertama. Itu materinya akan ada di The Hook. Sabar ya, ini masih fundamental. Guys, masih fundamental advanced content creation ya. Kok lama banget bang? Iya, karena gue pengen lu pinter gitu loh. Gak cuman teori-teori doang. Oke. Nah, selanjutnya kan lu udah tahu 8 detik pertama orang itu adalah dengan image, warna, teks, sama layout. Cuman selanjutnya setelah lu udah tahu image, warna, teks, sama layout, teksnya ya, atau image-nya, image sama teksnya, gimana caranya gue masukin image apa dan teks apa? Nah, pilihannya adalah teks atau image yang lu harus tampilin itu wajib menyasar ke 8 human basic instinct ini. Oke. Gue jelasin dulu. Jadi teks sama image itu harus membuat otak mamalianya dia aktif atau lizardnya dengan ngebahas sesuatu hal yang nyambung sama 8 human basic instinct ini. Oke, gue jelasin. Jadi manusia itu punya 8 human basic instinct, guys. 1, 2, 3 yang hitam ini adalah lizard brain. Oke, lizard brain. 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah mammal brain. Oke. Kalau kita menyasar semakin banyak yang kena sasar ini, maka akan semakin tinggi orang-orang mau menyediakan waktu untuk beli produk atau ngeliat konten tersebut. Semakin banyak. Nah, manusia itu hidup kan cuma ini doang. Sehat dan sakit. Lapar dan kenyang plus tidur. Ini adalah lizard brain. Untuk hidup atau mati kan. Bertahan hidup. Uang dan kemewahan, emosi, mammal. Kehidupan sesudah mati, emosi, mammal. Seks dan relationship, emosi, mammal. Kesejahteraan anak, emosi, mammal. Perasaan dirinya penting, emosi, mammal. Nah, tugas lu adalah merangkai teks dan memberikan image di dalam hook lu, hook awal lu yang 8 detik itu, baik video ataupun thumbnail, agar saat mereka melihat teks, baca teks, atau mereka ngelihat gambarnya, itu menyasar ke salah satu, minimal satu dari 8 human basic instinct ini. Gak apa-apa walaupun menyasarnya lizard, gak ada masalah. Oke? Gak ada masalah. Yang penting masuknya ke 8 human basic instinct ini. Ini adalah cara untuk lu memindahkan otak manusia yang tadinya aktifnya adalah human, otak manusia, balik atau yang aktifnya adalah ke otak mamalnya. Oke? Seperti yang gue lakukan di contoh neuroscience yang awalnya ada soal matematika, terus gue tambahin kata-kata kalau menang dapat 150 juta, gue gedein kata-katanya, terus habis itu gue kasih warna dan akhirnya gue kasih gambar Rolex, ya. Itu karena gue menyasar 8 human basic instinct ini dari gambar tersebut. Nah, kita sekarang latihan. My 100 million daily routine. 100 juta dolar daily routine, ya kan? Nah, kalau lo ngelihat gambar mukanya dia, tulisannya dia, berarti ini ngajarin orang buat punya rutinitas agar kaya kan. Berarti punya banyak uang. Kalau punya banyak uang, wah ini sangat banyak sekali yang kena bro. Dari sehat dan sakit, ya kan. Kalau punya banyak uang gue bisa bayar gym, bayar asuransi dan lain-lain. Lapar dan kenyang, gue selalu kenyang kalau gue punya uang. Tidur nyaman, pakai King Coil, King Cobra, King Wali, King apa. Apapun yang namanya king lah, tidurnya jadi lebih nyaman. Uang dan kemewahan, pastinya uang, ya kan. Kehidupan sudah mati bisa masuk nggak? Sebenarnya bisa sedekah dan lain-lain. Cuman gue nggak masukin dulu deh, biar nggak semuanya gitu loh. Seks dan relationship, wah gue kalau misalnya punya 100 juta dolar, ya kan, which is berapa triliun tuh, wah gila gue punya cewek banyak kali gitu kan. Seks dan relationship, gue bisa punya di tetangga gue banggain punya tetangga kayak gue, ya kan. Nyokap bokap gue pada seneng sama gue, bangga kayak gitu. Terus kesejahteraan anak, kalau lu punya uang ya gampang, anak lu bisa sekolah di sekolah swasta yang bagus, sekolah internasional dan lain-lain. Perasaan dirinya penting. Ya lu punya 100 juta ya lu ngerasa sultan, lu ngerasa oh gue orang yang hebat dan lain-lain. Ada self esteem gitu, kepercayaan diri lu naik. Nah di sini kan gue udah pernah sharing ke lu bahwa ada super evergreen niche ya,
yang di bagian sweet spot, di bagian modus sweet spot. Salah satunya adalah wealth, health, dan organization. Kenapa? Karena wealth, health, dan organization adalah topik yang 8 human basic instinct-nya paling banyak kenanya. Wealth, health, dan relationship. Paling kenanya 8 human basic instinct-nya banyak. Jadi makanya gurih banget. Gurih banget buat manusia itu. Oke? Nah, lu beli kelas ini kan juga karena pengen kaya kan? Ya berarti pengen duit. Kalau misalnya lu jadi content creator, kayak Bang Ogut punya penghasilan yang cukup oke dari sosial media. Ya sehat dan sakit kena, lapar dan kenyang, tidur, uang dan kemewahan, kehidupan sesudah mati, sex dan relationship, kesejahteraan anak, perasaan dirinya penting, kena semua. Oke? Jadi that's why wealth, health, relationship itu masuk dalam evergreen karena makin kenanya tuh banyak gitu loh. Makin kenanya tuh banyak. Kayak gitu ya. Coba kalau misalnya ngomongin tentang partikel kuantum di Mars gitu. Yang kenanya apa? Sehat dan sakit enggak, lapar dan kenyang enggak, tidur enggak, uang dan kemewahan enggak, kehidupan sesudah mati enggak, seks dan relationship enggak, kesejahteraan anak enggak. Perasaan dirinya penting doang yang kena. Kenapa? Karena dia berpengetahuan dan kalau ketemu sama teman-temannya dia jadi punya pengetahuan dan kelihatan lebih beda daripada orang lain gitu loh. Kayak gitu ya. Next ya. My place after. I pick up girls on the street of Korea on day 6. Berarti dia lagi deketin ke cewek untuk dibungkus gitu kan. Nah lihat nih, dibungkus. Berarti ngomongin tentang relationship. Nah di sini tulisan my place after. Ini karena udah dewasa ya, jadi gue langsung ngomong aja my place after nih artinya dia bilang, yuk mau ke tempat gue nggak? Ya pasti mau itu Indahoy ya gitu, Indahoy Lakablehoy kan. Nah berarti orang pas ngelihat ini tertariknya sama my place after, terus ada tulisan I pick up girls on the street of Korea on days 6. Ini ceweknya pakai tank top, ya kan? You can see kayak gitu, mukanya lumayan, badannya mulus. Cowoknya kelihatan kaya, masuk uang dan kemewahan, seks dan relationship, perasaan dirinya penting. Orang ngeklik karena dia ngelihat beneran dibungkus apa enggak nih, dan dia bakal ngapain setelah ngebungkus. Nah, kenanya ada 3 tuh, uang dan kemewahan, seks dan relationship, perasaan dirinya penting. Oke? Makanya ya, ini relationship lebih evergreen. Next. Superior man. 15 traits of superior man. Nah, kan? Nah buat cowok-cowok itu mendingan gak punya duit daripada dibilang cowok banci atau cowok sampah atau cowok lenje gitu-gitu. Kita sebagai cowok pride kita tuh adalah kita man gitu. Kita harus punya karakter yang manly. Nah maka dari itu ini masuknya ke relationship dong. Ya kan? Uang dan kemewahan masuk. Kenapa? Karena superior man ini sangat relate ke orangnya pakai dasi dan lain-lain. Ya superior man itu relatif relate dengan orang yang cowok yang udah sukses. Seks dan relationship. Oh dengan kayak gini gue bisa punya seks dan relationship sama cewek-cewek berkualitas. Gak susah lagi dapet cewek dan lain-lain. Perasaan dirinya penting. Oh self esteemnya naik dong. Kepercayaan dirinya naik dong. Gue naik level jadi superior man. Biasanya kalau yang bahas di temen gue ini di YouTube ya Gamal man namanya. Si Faris Gamal. Dia ngomongin tentang high value male. Cuman sekarang udah lebih ngomongin konspirasi ya kan. Nah. Ini si Timothy Ronald. Ternak uang. Kayak cepat dari saham. Ya kan. Saham gak bikin lo cepet kayak udah fix uang. Semua kena. Semua kena kan. Kehidupan sudah mati akhirnya gue kena ini. I'm seeing someone else. People read the last text from their ex. Ini tentang relationship ya. Bikin orang ini sangat konten entertain sih ya. Walaupun bukan tips tapi entertain tentang relationship. Bikin orang ngelihat ada tulisan I'm seeing someone else. Wah ini udah kena banget. Mukanya begini. Lihat gak? Serasi gak nih? I'm seeing someone else, ada heartbreak, ada hati yang pecah. Mukanya itu muka kayak melas gitu ceweknya. Kayak orang habis diputusin. Pas lihat judulnya, people read the last text from their ex. Artinya dia, orang langsung tahu, ini ekspresi mukanya orang-orang pas di chat sama mantannya dia. Wah, ini tentang relationship nih. Kenanya banyak, tidur, jadi gak bisa tidur kan nih. Dan kalau gue kayak gini gimana? Gue takut gak bisa tidur. Uang dan kemewahan. Wah siapa tahu ada orang lain yang lebih kaya dari gue. Sehingga self esteemnya turun. Perasaan diri yang pentingnya turun. Kesejahteraan anak. Kalau misalnya orang udah nikah ngeliat kayak gini. Jadi dia pengen ngeliat. Kayak apa ya yang dilakukan sama orang ini ya. Ya kan. Jangan-jangan takutnya gue kena nih. Gue udah punya anak nih. Takutnya anakku jadi korban perceraian gue nih.
ya kan? Terus habis itu sex dan relationship masuk, pasti jelas karena tentang relationship. Oke. Jadi orang tuh penasaran sama hal ini. Karena ya ini sangat otak mamals banget relationship kan, merasakan sesuatu. Bisa untuk di-entertain doang sebagai santai-santai ngeliatin ini, ya. Atau memang dia mau lihat apa dipelajarin apa yang orang lain rasakan kalau dia putus dan alasannya kenapa, biar dia nggak kayak gitu juga, gitu. Terus calisthenics for complete beginner, tips, exercise form, udah jelas, nggak ada teks, nggak ada apa, udah jelas, ngasih lihat, lu mau nggak, ya kan? Gue ngajarin lu cara bikin badan kayak gue kayak gini, udah fix, nggak usah ngomong bacot dan lain-lain, udah jelas, langsung kena semua. Sehat dan sakit, pasti badan kayak gini pasti lebih sehat. Lapar dan kenyang, ngomongin tentang dietnya kayak gimana, tidur, waktu tidurnya gimana, uang dan kemewahan, udah fix karena sekarang ini ada identik kalau badan lu bagus kemungkinan besar lu punya uang banyak, ya kan? Trust me, ada istilah kayak gitu karena orang zaman sekarang yang sukses-sukses biasanya udah bangun body dan lain-lain. Sex dan relationship fix, sudah punya badan kayak gini mah cewek banyak gitu kan, atau pasangan banyak. Ini buat cowok ya. Kesejahteraan anak. Di sini mungkin masuknya adalah kalau gue udah mulai olahraga dari awal, jaga kesehatan, berarti anak gue bibitnya unggul. Kayak perasaan dirinya penting, ya punya badan kayak gini mah self esteemnya pasti naik gitu. Oke. Nah, jadi dengan kita mengkombinasikan antara teks, layout, warna, dan gambar, kita bisa menyerang 8 human basic instinct ini untuk membuat otak yang tadinya aktifnya di prefrontal cortex atau neocortex, otaknya human, pindah ke otak mamalia tersebut. Sehingga kita bisa dapetin attentionnya dia selama 8 detik pertama. Oke? Rumit bener. Ya, lu belajarnya rumit, gimana gue yang nemuinnya? Gimana gue yang bertahun-tahun prakteknya? Ya kan? Jadi memang caranya seperti ini. Nah, gimana caranya untuk merangkai hook di awal untuk teks dan lain-lainnya itu gue akan belajarnya di The Hook ya, sabar ya. Abis ini kita masih bahas lagi tentang fundamental of storytelling. Ini gue udah ajarin tentang 8 human basic instinct biar dapetin 8 detik pertama orang bisa attention atau dapetin fokusnya ke konten lu sehingga nggak di skip. Nextnya kita akan ngomongin secara garis besar untuk bikin skrip tuh kayak gimana dengan memanfaatkan pengetahuan lu di 8 human basic instinct ini. Oke? Kalau lu capek nggak apa-apa, istirahat aja dulu, ya baca ulang catatan lu. Besok nonton lagi modul selanjutnya, nggak ada masalah, toh aksesnya seumur hidup. Cuman ya harus paham sih ya, oke? So, istirahat aja dulu nggak apa-apa karena gue yakin lu ngebul, dan see you in the next modul.